Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Ilmu Pengetahuan Sejarah. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang Kerajaan Kutai yang menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia, ternyata ada juga loh kerajaan Hindu tertua lainnya di Indonesia. Penasaran kan? Kerajaan apa sih itu? Simak videonya sampai selesai. Kerajaan tertua lainnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma yang artinya merujuk pada Sungai Citarum, dan Nagara yang berarti negara atau kerajaan. Kerajaan ini berdiri pada abad keempat, seabad dengan Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, kalau kemarin Kerajaan Kutai berada di Kalimantan, sekarang Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat. Pusat kerajaannya diperkirakan berada di sekitar Sungai Citarum. Wilayah kekuasaannya kemungkinan mencakup daerah pantai utara Jawa Barat, termasuk daerah Banten, Bekasi, dan Karawang. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh seorang Maharisi atau pendeta yang mulia bernama Jayasinghawarman. Ia melarikan diri ke Nusantara akibat adanya invasi oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Setelah Jayasinghawarman diterima oleh Raja Dewa Warman ke-8 dari Kerajaan Salangkanegara dan kemudian menikahi putrinya, ia pun mendirikan Kerajaan Tarumanegara di tepi Sungai Citarum pada tahun 358. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, yaitu cucu dari Raja Singhawarman. Pada masa kekuasaan Raja Purnawarman, ia memindahkan ibu kota kerajaan ke dekat pantai bernama Sundapura pada tahun 397 Masehi. Kota ini yang menjadi cikal bakal kota Sunda sekarang. Ia juga memerintahkan penggalian saluran air seperti Sungai Candrabahaga, kini Kali Bekasi, dan Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk mengaliri lahan pertanian dan mencegah banjir. Tindakan ini meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian kerajaan. Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran pada pertengahan abad ke-7. Pada saat itu, Linggawarmanlah yang sedang memimpin kerajaan. Setelah wafatnya Linggawarman, otomatis kekuasaan pindah ke anak sulungnya dan suaminya, yaitu Tarusbawa. Dari sinilah awal kemunduran kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa memilih untuk kembali ke kerajaannya, yaitu Kerajaan Sunda, yang saat itu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Bukan hanya itu, salah satu faktor penyebabnya adalah serangan dari Kerajaan Sriwijaya pada tahun 650 Masehi, membuat Kerajaan Tarumanegara terpecah. Sama seperti kerajaan-kerajaan lain, Kerajaan Tarumanegara juga meninggalkan beberapa prasasti yang menjadi sumber informasi pada masa itu. Ada prasasti apa aja sih itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada prasasti Ciarunten. Prasasti ini ditemukan di Sungai Ciarunten dan Sungai Cisadane Bogor. Dalam prasasti ini terdapat jejak telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan jejak kaki Dewa Wisnu. Prasasti ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berisi pujian untuk Raja Purnawarman. Nah, selanjutnya ada prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di daerah Jakarta Utara. Prasasti ini menceritakan penggalian Sungai Gomati dan Candragapta sepanjang 6.112 tombak, sekitar 12 km lah, pada masa kerajaan Purnawarman. Prasasti ini juga ditulis dalam aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang ketiga ada prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini ditemukan di Bogor. Prasasti ini menggambarkan sepasang telapak kaki gajah yang diasosiasikan dengan kendaraan Dewa Wisnu, melambangkan kekuatan Raja Purnawarman. Yang keempat ada prasasti Jambu. Prasasti ini terletak di Bukit Koleangkak, Bogor. Prasasti ini menggambarkan kebesaran dan keberanian Raja Purnawarman. Prasasti ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya ada prasasti Cidanghiang.
Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Sidanghiang, Pandeglang, Banten. Prasasti ini memuat pujian terhadap kebesaran Raja Purnawarman. Ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya adalah Prasasti Pasiraui. Prasasti ini berada di perbukitan Cipamingkis, Bogor. Prasasti ini memuat pahatan gambar dahan dengan ranting, dedaunan, buah-buahan, dan sepasang telapak kaki, menggunakan aksara ikal yang belum teridentifikasi artinya. Yang terakhir ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cisadane dekat Muara Cianten, Bogor. Prasasti ini memiliki tulisan beraksara ikal yang belum berhasil dibaca. Nah, akhirnya kita sudah selesai nih membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Gimana menurut kamu tentang Kerajaan Tarumanegara? Coba komen ya. Dan jangan lupa like, subscribe, serta jangan lupa nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video sejarah lainnya dari channel Ilmu Pengetahuan Sejarah. Sampai bertemu di konten berikutnya.